Peringatan, semua informasi dalam video ini bersumber dari Perplexity AI dan mohon untuk tidak menjadi pedoman serta bijak dan teliti untuk mencerna dan menelaah informasi ini. Tolong di-subscribe dan di-like ya teman-teman, supaya aku tambah semangat mengontennya. Terima kasih. Selamat menonton dan mendengarkan. Semoga bermanfaat. Perbedaan olahraga modern dan olahraga tradisional. Sebagai berikut. Konteks definisi. Olahraga tradisional, yaitu latihan fisik yang tumbuh dari budaya lokal dengan fokus pada kemasyarakatan, ritus, dan permainan yang biasa diwariskan secara turun-temurun. Aturan cenderung fleksibel dan kontekstual sesuai komunitasnya. Contoh, tarik tambang, balap karung, pencak silat varian lokal egrang, dan balap naga tradisional di beberapa budaya. Olahraga modern adalah aktivitas fisik yang dikembangkan secara terstruktur dengan aturan baku, organ pengatur formal, dan format kompetisi internasional nasional yang seragam. Fokus utama pada prestasi, kualifikasi, dan profesialisasi. Contoh, sepak bola profesional, basket NBA, atletik track and field, tenis, renang, bulu tangkis, dan olahraga rekreasi terstandarisasi seperti futsal dan voli indoor, voli pantai yang memiliki regulasi jelas. Perbedaan utama menurut beberapa dimensi, sebagai berikut. 1. Asal-usul dan nilai budaya. Olahraga tradisional erat kaitannya dengan budaya setempat, ritual, upacara, dan identitas komunitas. Nilai sosial seperti kerjasama, solidaritas, dan pemeliharaan tradisi sering lebih menonjol. Olahraga modern lebih berfokus pada prestasi individu kelompok, inovasi teknik, dan praktik ilmiah teknologi dalam peningkatan performa. 2. Aturan dan standar. Olahraga tradisional. Aturan bisa bervariasi antar daerah dan sering dibangun dari praktik turun-temurun dan fleksibel menyesuaikan konteks sosial. Olahraga modern. Aturan distandarisasi secara nasional internasional melalui federasi organisasi resmi. Kompetisi mengikuti pedoman yang jelas dan konsisten. 3. Struktur organisasi. Olahraga tradisional umumnya tidak memiliki federasi sentral. Pelaksanaan lebih tersentralisasi pada komunitas lokal atau kelompok adat. Olahraga modern memiliki federasi nasional dan badan pengatur internasional. Adanya liga kejuaraan terjadwal, lisensi pelatih, dan proses seleksi atlet. 4. Tujuan dan manfaat. Olahraga tradisional bertujuan menjaga tradisi, mempererat hubungan sosial, pelatihan fisik secara kontekstual, serta hiburan budaya. Olahraga modern bertujuan peningkatan prestasi, kesehatan kebugaran berbasis riset, hiburan skala besar, dan aspek ekonomi sponsor, hak siar. 5. Peralatan dan fasilitas. Olahraga tradisional, peralatan sederhana, seringkali dibuat dari sumber lokal dan mudah didapat, dengan fasilitas minimal atau non-spesifik. Olahraga modern, perlengkapan khusus, fasilitas terstandarisasi, stadion, arena, lapangan. Penggunaan teknologi pelatihan dan analitik lebih umum. Implikasi praktis sebagai berikut. 1. Pendidikan jasmani dan budaya. Kedua jenis olahraga memiliki tempat penting dalam kurikulum dan budaya olahraga suatu negara. Pengenalan keduanya dapat meningkatkan apresiasi terhadap warisan budaya sambil mendorong partisipasi dalam aktivitas fisik modern yang lebih terstruktur. 2. Pengembangan atlet. Olahraga modern memungkinkan jalur karir profesional melalui akademi, klub, dan federasi. Olahraga tradisional menjaga identitas budaya dan pengembangan keterampilan sosial, koordinasi, serta nilai-nilai komunitas. 3. Dukungan kebijakan dan infrastruktur. Kebijakan publik seringkali mendukung keduanya melalui program kesejahteraan, fasilitas umum, dan promosi budaya olahraga, sehingga meningkatkan partisipasi dan kualitas hidup masyarakat. Ringkasan komprehensif tentang daftar cabang olahraga populer beserta contoh per kategori. Ringkasan ini mengacu pada klasifikasi umum yang lazim dipakai di level internasional olahraga olimpiade, federasi internasional, dan literatur kebugaran hingga 2025, sebagai berikut. 1. Olahraga bola, yaitu sepak bola futsal, sepak bola pantai. Contoh,
sepak bola stadion, futsal, sepak bola pantai, bola basket basketball, contoh, basket NBA Euroleague, basket pantai, bola voli volleyball, contoh, voli indoor, voli pantai, hoki field hockey, ice hockey, contoh, hoki lapangan, hoki es, kriket, contoh, kriket dalam format uji, one day, T20, tenis dan tenis meja, contoh, tenis lapangan, tenis meja, tenis dinding, baseball softball, contoh, baseball di stadion, softball. 2. Olahraga raket non-bola, yaitu bulu tangkis badminton, contoh, biribola wake, ganda tunggal. Tenis sudah masuk kategori bola, tetapi secara teknis raket, contoh, single double, nomor ganda campuran, tenis meja, meja tenis, squash, padel, contoh, squash di stadion, padel tenis. 3. Olahraga atletik lintasan dan lapangan, yaitu lari, jarak pendek, jarak menengah, jarak jauh, rintangan, estafet. Contoh, 100 meter, 400 meter, maraton, lompat tinggi, jauh, galah, lompat kodok. Contoh, lompat jauh, lompat galah, lempar, peluru, cakram, lembing, martil. Contoh, tolak peluru, lempar cakram. Kombinasi atletik multisport, contoh, decathlon, heptathlon. 4. Olahraga air akuatik, yaitu renang berbagai gaya, contoh, gaya bebas, gaya dada, gaya kupu-kupu, polo air, dayung kanu, kayak, mendayung layar, sailing, arung jeram, seluncur air, water sports. 5. Olahraga rekreasi dan ekstrim, yaitu ski dan snowboard, contoh, alpine skiing, cross country skiing, snowboard, selancar angin, windsurf, selancar air, surfing, ski air, waterski, wakeboard, skateboard, parkour, paralayang, layang-layang terbang, gliding. 6. Olahraga bela diri dan seni bela diri, yaitu karate, taekwondo, judo, jiu-jitsu, kungfu, capoeira, taijikuan, pencaksilat, sumo, seni bela diri campuran, mixed martial arts, MMA. 7. Olahraga panahan dan menembak. 8. Olahraga kombinat lain, yaitu polo, lacrosse, dodgeball, petanque, bowls, curling, olahraga es dengan batu. 9. Olahraga hiburan dan budaya, yaitu senam artistik, senam ritmik, aerobik, dansa sport, cheerleading. Dansa tradisional berkompetisi terkadang terintegrasi dalam acara fashion pertunjukan. Banyak olahraga memiliki variasi disiplin indoor vs outdoor, dan beberapa cabang memiliki variasi format kompetisi, misalnya tenis meja paralel dengan tenis lapangan. Contoh-contoh di atas menggambarkan jenis-jenis utama yang sering dipertandingkan di ajang internasional maupun nasional. Olahraga sangat penting bagi tubuh manusia karena memberikan manfaat fisik, mental, dan sosial yang luas, serta berkontribusi pada pencegahan penyakit, peningkatan kualitas hidup, dan kesejahteraan jangka panjang. Berikut ulasan terperinci mengenai mengapa olahraga itu begitu krusial. Manfaat utama bagi kesehatan fisik. 1. Kebugaran kardiovaskular. Olahraga rutin meningkatkan denyut jantung dan efisiensi sirkulasi, sehingga menurunkan risiko penyakit jantung, hipertensi, dan stroke. Aktivitas aerobik seperti berjalan, bersepeda, atau berenang secara konsisten memiliki dampak positif pada tekanan darah dan profil lipida. 2. Kekuatan dan kepadatan tulang. Latihan beban dan olahraga berdampak pada peningkatan massa otot serta kepadatan tulang, sehingga mengurangi risiko osteoporosis dan cedera penurunan fungsi seiring bertambahnya usia. 3. Fungsi metabolik dan berat badan. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan melalui pembakaran kalori, meningkatkan sensitivitas insulin, dan menurunkan risiko resistensi insulin serta diabetes tipe 2. 4. Elastisitas, keseimbangan, dan koordinasi. Latihan fleksibilitas, keseimbangan, dan koordinasi menurunkan risiko jatuh, meningkatkan kemampuan sehari-hari, dan memperbaiki postur tubuh. Manfaat untuk kesehatan mental. 1. Suasana hati dan stres.
Aktivitas fisik merangsang pelepasan endorfin dan neurotransmitter seperti serotonin, yang dapat meningkatkan mood, mengurangi gejala kecemasan, dan membantu mengelola stres. 2. Kognisi dan penuaan otak. Olahraga teratur terkait dengan pemeliharaan fungsi kognitif lebih baik seiring bertambahnya usia, serta potensi perlambatan penurunan kognitif pada lansia. 3. Kualitas tidur. Ritme olahraga yang teratur seringkali berdampak positif pada kualitas dan durasi tidur, yang pada gilirannya meningkatkan pemulihan dan kesejahteraan umum. Manfaat sosial dan kualitas hidup. 1. Interaksi sosial. Kegiatan olahraga, terutama yang dilakukan secara berkelompok atau dalam tim, memperkuat hubungan sosial, rasa memiliki, dan dukungan komunitas. 2. Disiplin dan tujuan. Partisipasi terstruktur dalam program rutin membentuk kebiasaan sehat, disiplin diri, serta kemampuan menetapkan dan mencapai tujuan jangka pendek maupun panjang. 3. Ketahanan dan fungsi harian. Peningkatan kebugaran fisik memperkuat kemampuan melakukan pekerjaan harian, aktivitas fisik ringan, dan toleransi terhadap beban hidup. Risiko dan pertimbangan. 1. Cedera. Aktivitas fisik membawa risiko cedera, terutama jika intensitas terlalu tinggi atau teknik tidak tepat. Pemanasan yang cukup, peningkatan beban secara bertahap, dan pengawasan pelatih bisa membantu mengurangi risiko. 2. Overtraining. Terlalu banyak latihan tanpa waktu pemulihan dapat menyebabkan kelelahan berlebih, penurunan performa, gangguan tidur, dan gangguan suasana hati. Program yang seimbang penting. 3. Penyesuaian pribadi. Rencana olahraga sebaiknya disesuaikan dengan usia, kondisi kesehatan, riwayat penyakit, serta preferensi individu untuk memastikan kepatuhan dan keamanan. Berikut panduan komprehensif mengenai rekomendasi frekuensi dan durasi olahraga berdasarkan usia, dibagi menjadi rentang usia utama. Angka-angka ini bersifat umum dan dapat disesuaikan dengan kondisi kesehatan, tujuan, serta preferensi pribadi. Ringkasnya, 1. Usia anak-anak dan remaja 5-17 tahun fokus pada aktivitas fisik menyenangkan dan beragam. Minimal sekitar 60 menit per hari yang bersifat sedang hingga kuat, dengan variasi latihan kardiovaskular, kekuatan, keseimbangan, dan fleksibilitas. 2. Dewasa muda hingga usia parubaya 18-64 tahun, target sekitar 150-300 menit aktivitas aerobik sedang hingga kuat per minggu, disertai latihan kekuatan 2-3 kali per minggu. Penambahan variasi intensitas secara bertahap dianjurkan. 3. Lansia 65+ tahun fokus pada keseimbangan, fleksibilitas, dan kekuatan otot dengan durasi harian, mingguan yang disesuaikan. Rekomendasi umum adalah 150 menit aktivitas sedang per minggu, dengan latihan keseimbangan dan kekuatan secara rutin. Rincian per rentang usia. 1. Anak-anak dan remaja 6-17 tahun. Frekuensi. Aktivitas fisik seimbang setiap hari. Sisipkan variasi aktivitas dalam berbagai bentuk latihan sepanjang minggu. Durasi. Minimal 60 menit per hari komunitas fisik yang mencakup latihan kardio, kekuatan, dan fleksibilitas. Komposisi latihan. Kardio. Sebagian besar aktivitas sedang hingga kuat, seperti lari ringan, bersepeda, bermain di luar. Kekuatan. Latihan tubuh bagian atas bawah setidaknya 2-3 kali per minggu dengan fokus pada teknik yang aman. Fleksibilitas dan keseimbangan. Latihan ringan beberapa kali per minggu. 2. Dewasa muda 18-64 tahun. Frekuensi aerobik 150-300 menit per minggu dengan intensitas sedang hingga kuat. Opsi seimbang bisa 30-60 menit 5-6 hari per minggu. Latihan kekuatan 2-3 sesi per minggu. Mencakup semua kelompok otot utama. Jeda setidaknya 48 jam antara latihan kelompok otot yang sama. Kombinasi intensitas. Jika target kebugaran atau penurunan berat badan, peningkatan total durasi atau intensitas secara bertahap sangat dianjurkan. Fleksibilitas. 2-3 kali per minggu untuk menjaga rentang gerak dan pencegahan cedera. 3. Lansia 65+ tahun. Frekuensi aerobik. Secara umum dianjurkan 150 menit per minggu dengan intensitas sedang,
bisa dibagi menjadi sesi 10-30 menit tergantung kemampuan. Latihan kekuatan 2-3 kali per minggu. Fokus pada kekuatan inti dan otot kaki untuk menjaga keseimbangan dan fungsi harian. Latihan keseimbangan 3 kali per minggu atau lebih untuk pencegahan jatuh. Penyesuaian mulai perlahan. Tingkatkan secara bertahap sesuai kemampuan. Prioritas keamanan dan pengawasan medis bila diperlukan. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Kondisi kesehatan. Bagi yang memiliki kondisi kronis atau risiko cedera, konsultasi dengan tenaga kesehatan sebelum memulai program baru sangat dianjurkan. Kemampuan dan preferensi. Pilih aktivitas yang menyenangkan dan berkelanjutan. Variasi aktivitas dapat meningkatkan kepatuhan jangka panjang. Pemulihan. Cukupkan waktu istirahat antar sesi latihan berat. Overtraining bisa meningkatkan risiko cedera. Moderasi dan progresi. Peningkatan durasi intensitas secara bertahap, misalnya 5-10% per minggu, membantu mencegah cedera dan menjaga motivasi. Hidrasi dan nutrisi. Dukung program fisik dengan asupan cairan yang cukup dan pola makan seimbang sesuai aktivitas. Contoh format mingguan yang umum. Dewasa. 5 hari aktivitas aerobik 30-45 menit plus 2 hari latihan kekuatan 30-45 menit. 1 hari latihan ringan istirahat aktif. Anak-anak muda. Variasi aktivitas harian 60 menit atau lebih. Campur kardio, kekuatan ringan, dan latihan keseimbangan secara teratur. Lansia. 3-5 hari aktivitas sedang 20-40 menit. Ditambah latihan keseimbangan 3 kali seminggu, serta latihan kekuatan 2 kali seminggu. Jika ada konteks khusus misalnya tujuan kebugaran, kondisi kesehatan tertentu, atau preferensi aktivitas seperti berenang, lari, atau yoga, permintaan bisa diarahkan untuk menyusun rencana mingguan yang lebih terperinci dan aman sesuai kebutuhan. Peringatan, setiap informasi ini berdasarkan Perplexity AI. Tidak untuk dikutip, tetapi harus ditelaah berdasarkan riset dari jurnal yang valid. Saya hanya membuktikan bahwa tidak semua informasi AI valid, apalagi aplikasi AI secara gratis. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan. Aku mengizinkan teman-teman untuk memberi saran dan kritikan di kolom komentar. Tolong di-subscribe dan di-like ya teman-teman. Sampai jumpa di konten selanjutnya.